Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Afetra Madina from English Language Education Department 23. Today I will going to interpret a video from YouTube with the title A Simple Way to Break a Bad Habit by Jackson Brewer. In bahasa, it will be cara sederhana untuk meninggalkan kebiasaan buruk oleh Jackson Brewer. When I was first learning to meditate, the Ketika saya pertama kali belajar bermeditasi, instruction was to simply pay attention to my breath, saya hanya diminta fokus pada pernafasan saya, and when my mind wandered, to bring it back. dan ketika pikiran saya mengembara, saya harus kembali fokus. Sounded simple enough, Kedengarannya cukup sederhana, yet I'd sit on these silent retreats, sweating through t-shirts in the middle of winter. ketika saya duduk diam, berkeringat sampai menembus kaos baju atau baju saya di tengah musim dingin. I take naps every chance I got because it was really hard work. Saya mencoba untuk tidur sebentar setiap ada waktu, karena hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Actually, it was exhausting. Bahkan melelahkan. The instruction was simple enough, but Instruksinya cukup mudah, I was missing something really important. tapi ada satu hal yang sangat penting yang saya lewatkan. So why is it so hard to pay attention? Jadi kenapa sih sangat sulit sekali untuk fokus? Well, studies show that even when we're really trying to pay attention to something, like maybe this talk, Riset menunjukkan bahwa saat kita benar-benar mencoba untuk fokus, seperti fokus pada pidato saat ini, at some point about half of us will drift off into a daydream or have this urge to check our Twitter feed. Pada saat itu kira-kira separuh dari kita mungkin akan mulai melamun atau ada dorongan untuk mengecek Twitter. So what's going on here? Jadi apa yang terjadi? It turns out that we're fighting one of the most evolutionarily conserved learning processes currently known in science. One that Ternyata kita sedang melawan salah satu proses belajar yang paling tak berubah sepanjang sejarah sains, is conserved back to the most basic nervous systems known to man. yang berasal dari sistem syaraf paling dasar yang dikenal manusia. This reward-based learning process is called positive and negative reinforcement and basically goes like this. Proses belajar berbasis manfaat ini disebut penguatan positif dan negatif, dan intinya akan seperti itu. We see some food that looks good, our brain says, calories, survival. Ketika kita lihat makanan yang tampak enak, otak kita bilang, kalori, selamatkan diri. We eat the food, we taste it tastes good. And especially with sugar, our Ketika kita cicipi makanannya ternyata enak, terutama dengan gula, makanan yang ada gulanya. body send a signal to our brain that says, remember what you're eating and where you found it. Tubuh kita tuh mengirimkan sinyal ke otak yang bilang, ingat apa yang kamu makan dan di mana kamu menemukannya. We lay down this context-dependent memory and learn to repeat the process next time. Kita membentuk memori yang bergantung pada konteks ini, dan belajar mengulang prosesnya di lain waktu. See food, eat food, feel good, repeat. Kita lihat makanan, kita makan, kita merasa senang, kita ulangi. Trigger, behavior, reward. Ada pemicu, perilaku, dan manfaat. Simple, right? Sederhana kan? Well, after a while, our creative brains say, you know what? You can use this for more than just remembering where food is. Setelah beberapa lama, otak kreatif kita tuh bilang, tahu nggak, ini tuh nggak hanya bisa digunakan untuk mengingat dari mana makanan itu berasal. You know, next time you feel bad, why don't you try eating something good so you'll feel better? Kalau kapan-kapan perasaan kamu lagi nggak enak, coba deh makan makanan yang enak biar mood kamu jadi senang atau perasaanmu jadi senang. We thank our brains for the great idea. Try this and quickly learn that if we eat chocolate or ice cream when we're mad or sad, we feel better. Kita berterima kasih kepada kinerja otak yang hebat yang kita punya, karena setelah kita coba dan kita cari tahu bahwa jika kita makan coklat atau makan es krim pas kita lagi marah atau sedih, itu tuh bikin perasaan kita jadi membaik.
Same process, just a different trigger. Prosesnya sama, yang membedakan hanya pemicunya. Instead of this hunger signal coming from our stomach, this emotional signal, feeling sad, triggers that urge to eat. Bukannya mengirim sinyal lapar dari perut, tapi sinyal emosi ini tuh memberikan perasaan sedih itu memicu dorongan untuk makan. Maybe in our teenage years, we were a nerd at school. Mungkin pada saat kita remaja, kita adalah seorang kutu buku di sekolah. And we see those rebel kids outside smoking, we think, hey, I want to be cool, so we start smoking. Dan ketika kita lihat anak-anak nakal merokok di luar lingkungan sekolah, dan kita mulai berpikir, aku pengen deh jadi keren, jadi dia mulai merokok. The Marlboro Man wasn't a dork, and that was no accident. Perokok itu bukan orang yang aneh, dan itu bukanlah suatu kebetulan. See cool, smoke to be cool, feel good. Repeat. Lihat ada yang keren, merokok agar merasa keren, merasa senang, dan diulangi. Trigger, behavior, reward. Ada pemicu, ada perilaku, dan ada manfaat. And each time we do this, we learn to repeat the process, and it becomes a habit. Setiap kita melakukan sesuatu, kita tuh belajar untuk mengulangi proses itu, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. So later, feeling stressed out triggers that urge to smoke a cigarette or to eat something sweet. Jadi nantinya ketika ada pemicu dalam perasaan stres atau pemicu untuk kita melakukan dorongan untuk merokok atau makan makanan manis. Now with these same brain processes, we've gone from learning to survive to literally killing ourselves with these habits. Dengan proses otak yang sama, kita beralih dari belajar bertahan hidup jadi mencelakakan diri kita sendiri dengan kebiasaan buruk ini. Obesity and smoking are among the leading preventable causes of morbidity and mortality in the world. Obesitas dan merokok adalah salah satu dari beberapa penyebab utama morbiditas dan moralitas di dunia yang bisa dicegah. So back to my breath. Jadi kembali ke pernafasan saya. What if instead of fighting our brains or trying to force ourselves to pay attention, we instead tapped into this natural reward-based learning process? Bagaimana jika bukannya melawan otak atau mencoba memaksakan diri untuk fokus, kita manfaatkan proses belajar alami berbasis manfaat ini. But added a twist. Tapi kita berikan sentuhan lain. What if instead we just got really curious about what was happening in our momentary experience? I'll give you Bagaimana jika kita jadi penasaran tentang apa yang terjadi di pengalaman yang singkat ini? an example. Saya akan memberikan sebuah contoh. In my lab, we studied whether mindfulness training could help people quit smoking. Di lab saya, kamu bisa belajar atau latihan kesadaran untuk membantu orang untuk berhenti merokok. Now, just like trying to force myself to pay attention on my breath, they could try to force themselves to quit smoking. Seperti mencoba memaksakan diri untuk fokus pada pernafasan saya, mereka bisa coba memaksakan diri untuk berhenti merokok. And the majority of them had tried this before and failed, on average 6 times. Kebanyakan sudah ada beberapa orang yang mencoba hal ini sebelumnya dan mereka gagal rata-rata 6 kali. Now, with mindfulness training, we dropped a bit about forcing and instead focused on being curious. Dengan latihan kesadaran, kami buang sedikit soal memaksa dan fokus pada rasa penasaran. In fact, we even told them to smoke. Bahkan kami menyuruh mereka untuk merokok. What? Yeah, we said, go ahead and smoke. Just Ya, kami bilang, silakan saja merokok. be really curious about what it's like when you do. Tapi untuk benar-benar merasakan bagaimana rasa penasarannya, bagaimana sih rasanya saat merokok, And what did they notice? lalu apa yang mereka sadari? Well, here's an example from one of our smokers. Ini adalah salah satu contoh dari perokok Ani. She said, mindful smoking smells like stinky cheese and tastes like chemicals. Yuck. Katanya merokok dengan kesadaran penuh, baunya tuh kayak keju bau dan rasanya seperti bahan kimia. Iuh. Now, she knew cognitively that smoking was bad for her. That's why she joined our program. Dia tahu secara kognitif bahwa merokok itu tidak baik baginya, makanya dia ikut program kami. What she discovered just by being curiously aware when she smoked was that smoking tastes like shit. Yang dia temukan hanya dengan sadar dan penasaran saat merokok adalah merokok itu rasanya tidak enak.
Now, she moved from knowledge to wisdom. She moved from Sekarang dia beralih dari pengetahuan ke kebijaksanaan. knowing in her head that smoking was bad for her to knowing it in her bones. Dia beralih dari tahu di pikirannya bahwa rokok itu buruk baginya menjadi sangat yakin dan pesona rokok pun hilang. The spell of smoking was broken. She started to become disenchanted with her behavior. Dan dia mulai sadar dari perilakunya tersebut. Now, the prefrontal cortex, that youngest part of our brain from an evolutionary perspective, Prefrontal cortex, yakni bagian termuda dari otak kita dari sudut pandang evolusi. it understands on an intellectual level that we shouldn't smoke. And it tries its hardest to help us change our behavior, to help us stop smoking, to help us stop eating that second, that third, that fourth cookie. Prefrontal cortex itu bagian termuda dari otak kita dari sudut pandang evolusi yang memiliki paham pada tingkat intelektual bahwa sebaiknya kita tidak merokok dan berusaha sekuat tenaga membantu kita mengubah perilaku untuk membantu berhenti merokok, membantu berhenti makan kue untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dan keempat kalinya, dan seterusnya. We call this cognitive control. We're using cognition to control our behavior. Ini tuh disebut kontrol kognitif, yaitu kognitif digunakan untuk mengontrol perilaku. Unfortunately, this is also the first part of our brain that goes offline when we get stressed out, which is Sayangnya ini juga bagian pertama dari otak yang tak aktif saat kita stres, dan itu tidak terlalu membantu. that helpful. Now, we can all relate to this in our own experience. We're much more likely to do things like yell at our spouse or kids when we're stressed out or tired, even though we know it's not going to be helpful. Sekarang kita semua bisa kaitkan ini dengan pengalaman kita. Kita tuh cenderung melakukan hal-hal seperti membentak pasangan atau anak saat stres, atau lelah meskipun tahu itu tidak akan membantu. We just can't help ourselves. Kita hanya nggak bisa menahan diri. Now, when the prefrontal cortex goes offline, we fall back into our old habits, which is why this disenchantment is so important. Seeing what Saat prefrontal cortex tadi aktif, yang tadi tak aktif, kita kembali pada kebiasaan lama. Makanya kita harus segera menyadarkan diri. we get from our habits helps us understand them in a deeper level. Melihat hasil kebiasaan kita, itu tuh membantu kita memahaminya di tingkat yang lebih dalam. Know it in our own bones, so we don't have to force ourselves to hold back or restrain ourselves from behavior. We're just less interested in doing it in the first place. Untuk benar-benar meyakininya agar kita tuh nggak perlu memaksa untuk atau menahan diri untuk benar-benar meyakini agar kita tuh nggak perlu memaksa untuk menahan atau membatasi diri dari perilaku. Kita hanya kurang tertarik untuk melakukannya sejak awal. And this is what mindfulness is all about. Seeing really clearly what we get when we get caught up in our behaviors, becoming Inilah inti kesadarannya, melihat dengan sangat jernih hasilnya saat kita terjebak dalam perilaku. disenchanted on a visceral level, and from this disenchanted stance, naturally letting go. Menyadarkan diri kita pada tingkat yang lebih dalam, dan dengan menyadarkan diri kita ini, tentunya kita akan bisa melepaskannya. This isn't to say that, poof, magically we quit smoking, but over time, as we learn to see more and more clearly the results of our actions, we let go of old habits and form new ones. Bukan berarti kita tiba-tiba berhenti merokok, tapi seiring kita belajar, kita bisa melihat hasil dari tindakan kita dengan lebih jernih. Kita lepaskan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru. The paradox here is that mindfulness is just about being really interested in getting close and personal with what's actually happening in our bodies and minds from moment to moment. Paradoksnya di sini adalah inti kesadarannya hanya benar-benar tertarik untuk lebih mengenali apa yang sebenarnya terjadi di tubuh dan pikiran kita dari waktu ke waktu. This willingness to turn toward our experience rather than trying to make unpleasant cravings go away as quickly as possible. Kesediaannya untuk mengamati pengalaman ini bukannya mencoba untuk menghilangkan hasrat buruk secepat mungkin. And this willingness to turn toward our experience is supported by curiosity, which is naturally rewarding. Kesediaan ini tuh untuk mengamati pengalaman didukung oleh rasa penasaran yang tentunya bermanfaat.
curiosity feel like? It feels good. Seperti apa sih rasa penasaran itu? Rasanya menyenangkan. And what happens when we get curious? Dan apa yang terjadi saat kita penasaran? We start to notice the cravings are simply made up of body sensations. Oh, there's tightness, there's tension, there's restlessness, and that these body sensations come and go. Kita mulai perhatikan bahwa hasrat hanya terdiri dari sensasi tubuh, seperti ada sesak, ada ketegangan, ada kegelisahan, dan sensasi tubuh ini tuh datang dan pergi. These are bite-sized pieces of experiences that we can manage from moment to moment, rather Ini adalah sebuah potongan kecil dari pengalaman yang bisa kita tangani dari waktu ke waktu. than getting clobbered by this huge, scary craving that we choke on. Bukannya dihajar hasrat besar dan menakutkan yang membuat kita tercekik. In other words, when we get curious, we step out of our old fear-based reactive habit patterns and we step into being. We become this inner scientist. Dengan kata lain, saat penasaran, kita keluar dari pola kebiasaan lama yang reaktif dan berdasarkan rasa takut, dan kita menjadi ada. Where we're eagerly awaiting that next data point. Kita jadi orang yang tak sabar menunggu poin data berikutnya. Now, this might sound too simplistic to affect behavior, but in one study we found that mindfulness training was twice as good as gold standard therapy at helping people quit smoking. So it actually works. Mungkin ini terdengar terlalu sederhana untuk mempengaruhi perilaku, tapi dalam satu riset kami mendapati latihan kesadaran itu 2 kali lebih baik dari terapi terbaik dalam membantu orang untuk berhenti merokok. Jadi ini tuh benar-benar berhasil. And when we studied the brains of experienced meditators, we found that parts of a neural network of self-referential processing called the default mode network were at play. Now, one current hypothesis is Saat meneliti otak ahli meditasi berpengalaman itu, kami menemukan bahwasannya ada jaringan syaraf yang aktif saat mengaitkan informasi dengan diri yang disebut dengan jaringan mode default, dan itu ternyata aktif. that a region of this network called the posterior cingulate cortex is activated not necessarily by craving itself, but when we get caught up in it, when we get sucked in and it takes us for a ride. In contrast, Satu hipotesis saat ini adalah wilayah jaringan yang disebut posterior cingulate cortex ini tuh belum tentu diaktifkan oleh hasrat itu sendiri. Tapi saat kita terjebak di dalamnya, seperti hanyut, itu akan menipu kita. when we let go, step out of the process just by being curiously aware of what's happening, this same brain region quiets down. Sebaliknya, saat kita mencoba melepaskan keluar dari proses itu, hanya dengan menyadari apa yang sedang terjadi, wilayah otak ini tuh menjadi lebih tenang. Now we're testing app and online-based mindfulness training programs that target these core mechanisms. And Kami sedang meneliti aplikasi dan program latihan kesadaran daring yang menargetkan mekanisme inti ini. ironically use the same technology that's driving us to distraction to help us step out of our unhealthy habit patterns of smoking, of stress eating, and other addictive behaviors. Dan ironisnya, menggunakan teknologi yang membuat perhatian kita teralih ini bisa membantu kita keluar dari pola kebiasaan yang tak sehat seperti merokok, makan saat stres, dan perilaku adiktif lainnya. Now, remember that bit about context-dependent memory? We can deliver these tools to people's fingertips Ingat memori yang bergantung pada konteks itu? in the context that matter most. So we can help them tap into their inherent capacity to be curiously aware right when that urge to smoke or stress eat over arises. Kami bisa membuat alat ini. So if you don't smoke or stress eat, maybe the next time you feel this urge to check your email when you're bored or you're trying to distract yourself from work, or maybe to Jika tidak merokok atau makan saat stres, mungkin jika Anda punya dorongan untuk mengecek email, pada saat bosan, compulsively respond to that text message when you're driving, see if you can tap atau mungkin mencoba mengalihkan perhatian dari pekerjaan atau mungkin secara kompulsif, menanggapi pesan teks saat sedang mengemudi. into
this natural capacity, just be curiously aware of what's happening in your body and mind in that. It will Coba manfaatkan kapasitas alami ini, sadar dan penasaran aja tentang apa yang terjadi di tubuh dan pikiran pada saat itu. just be another chance to perpetuate one of our endless and exhaustive habit loops, or step out of it. Itu kan jadi kesempatan untuk mengabadikan salah satu lingkaran kebiasaan yang nggak ada habisnya dan melelahkan, atau keluar aja dari lingkaran itu. Instead of see text message, compulsively text back, feel a little bit better, notice Daripada melihat pesan teks dan membalasnya secara kompulsif, buat perasaan Anda sedikit lebih baik. the urge, get curious, feel the joy of letting go, and repeat. Perhatikan dorongannya. Perhatikan dorongannya, jadi penasaran, rasakan nikmatnya, melepaskan, dan ulangi. Thank you. Terima kasih. Alright, that's all, guys. Thank you so much for watching this video till the end. I'm really sorry if there are so many mistakes from this video. I'll see you in next task. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.